Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi haqqa tuqatih. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Haqqa tuqatihi maknanya adalah hendaknya Allah itu ditaati dan jangan didurhakai. Hendaknya Allah itu disyukuri dan jangan pula dikufuri. Dan hendaknya pula Allah itu diingat dan jangan dilupakan. Masyaallah muslimin jamaah rahimahullah. Bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya serta menjauhi semua larangan-larangannya, dan bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Di antaranya kita masih dapat untuk menunaikan salat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi pilihan dan Rasul akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Rasul yang akan mengeluarkan umatnya dari gelapnya kemusyrikan, dari gelapnya kezaliman, dan dari gelapnya kebodohan, menuju pada cahaya ketauhidan, cahaya keadilan dan keadilan. Maka siapa saja yang mentaatinya pasti akan mendapat jaminan surga. Namun sebaliknya, siapa saja yang mendurhakainya pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Cukuplah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 sebagai peringatan untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Yang demikian itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Allah. Maka siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang dia kekal di dalamnya. Dan yang demikian itu adalah sebuah kemenangan yang sangat besar. Namun sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul dan melanggar batasan-batasan hukumnya, maka niscaya Allah akan masukkannya ke dalam neraka, sedang dia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang benar. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Hari ini akan
tanggal 16 Januari 2006 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1443. Sudah menjadi tradisi dan budaya di sebagian umat Islam di Indonesia memperingati atau menyebarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Memang ada 3 pandangan ulama yang berbeda mengenai peringatan tersebut. Sebagian ulama mereka mengatakan peringatan tersebut ataupun amalan tersebut itu adalah haram. Haram secara mutlak, menolak. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan itu mubah, boleh, mubah secara mutlak, tidak mengapa, bahkan mengandung pahala yang banyak. Begitulah. Lalu bagaimana dengan Muhammadiyah yang menyikapi perbedaan pendapat ini? Melihat dari dalilnya, pokok permasalahannya, dasar hukumnya, memang memperingati Isra Mi'raj itu tidak ada perintahnya. Namun juga tidak ada larangannya. Hanya saja menyikapi hal tersebut Muhammadiyah sangat berhati-hati. Silakan saja merayakan ataupun memperingati Isra Mi'raj, asalkan jangan sampai di dalamnya itu mengandung hal-hal yang berbau kesyirikan, hal-hal yang mengandung kekufuran ataupun kemungkaran, juga hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Apabila itu ada di dalamnya, maka sangat dianjurkan dan diharuskan untuk meninggalkannya, yakni tidak melakukannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Peringatan Islam itu bisa mengandung kemusyrikan. Ya, apabila peringatan tersebut diyakini dengan hal-hal yang bersifat bisnis, yang tentunya bertentangan dengan agama, dengan syariat agama Islam. Misalnya bisa menghadirkan roh Nabi Muhammad SAW, justru itu sangat bertentangan dengan akidah Islam, yang mana roh orang yang sudah meninggal tidak mungkin lagi kembali ke alam dunia. Mereka sudah semuanya ada di alam barzakh, tidak di alam akhirat, tidak di alam dunia. Mereka ada di alam barzakh dan tidak mungkin kembali ke dunia. Keyakinan seperti itulah yang tentunya mengandung hal-hal yang mengandung kemusyrikan. Yang kedua, bila mana disebut dengan mengandung kekufuran atau kemungkaran, apabila dalam peringatan-peringatan itu dibubuhi atau dimasukkan ritual-ritual ibadah dengan syarat dan ketentuan. Misalnya dalam pelaksanaannya harus membaca surat ini, harus membaca sholawat ini sebanyak sekian kali di waktu yang ditentukan, di tempat yang ditentukan, dipimpin oleh seseorang, dilakukan dengan secara berjamaah, bersama-sama, dengan posisi yang bagaimana dan sebagainya. Tentunya ini tidak dibenarkan.
karena ini bukan ibadah, tapi amal yang bernilai ibadah. Jadi jangan sekali-kali ada ketentuan-ketentuan ibadah kita. Itu bisa mengandung yang namanya kekufuran dan kemungkaran. Adapun yang ketiga, bila mana dikatakan mengandung kemaksiatan, apabila hal tersebut, misalnya peringatan-peringatan tersebut hanya bersifat formalitas yang menghambur-hamburkan uang, mubazir, berpoya-poya, atau ketika pelaksanaannya bisa tepat, di mana di sana berkumpul antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa pembatasan, tentunya ini akan mengungkapi. Dan contoh-contoh lainnya, disinilah Muhammadiyah memberikan tanggapannya bahwasanya tidak pernah menganjurkan dan tidak pernah juga melarang peringatan-peringatan hari-hari besar Islam, hanya saja boleh dengan persyaratan tertentu, tidak mengandung kemusyrikan, tidak mengandung kemungkaran dan kekufuran, dan tidak mengandung kemaksiatan. Masyaallah muslimin yang berbahagia Allah, kiranya momentum isyarat ini bisa menjadi evaluasi diri kita, bahwasanya Rasulullah SAW mendapat perintah sholat lima waktu. Mudah-mudahan ini menjadi muhasabah bagi kita semua, introspeksi diri. Sudah baikkah sholat yang kita kerjakan, sholat yang kita lakukan selama 5 kali sehari? Karena sholat itu akan menghasilkan akhlak yang mulia, sebagaimana janji Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya baik, maka akhlaknya baik. Akhlak itu berbeda dengan adab. Akhlak lebih tinggi daripada adab. Kalau adab itu proses moral yang dihasilkan dari pendidikan, seseorang bisa beradab, bisa disiplin, bisa jujur, bisa antri, bisa rajin membuang sampah pada tempatnya, itu adab. Tapi belum tentu berakhlak. Secara sosial kelihatan baik, secara akhlak belum tentu. Adabnya baik, mungkin apakah dia berzina, ataukah dia minum khamar, apakah dia dan sebagainya, itu akhlak. Jadi proses moral yang dihasilkan dari ibadah itu adalah akhlak. Kalau orang sholatnya baik, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka sudah pasti mendapat jaminan akhlaknya juga akan menjadi mulia. Masyaallah muslimin yang berbahagia Allah, demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati al-hakim wa qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah Allah, bertakwalah kepada Allah yang lebih lurus dan lebih benar.
berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pada sahabatku, mainna khairaz dari takwa. Marilah kita dengan sama-sama bermunajat kepada Allah SWT. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa keluarga kami, ampunilah dosa-dosa guru kami, ampunilah dosa-dosa bapak dan ibu kami, ampunilah dosa-dosa istri dan anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, terimalah sedekah kami, terimalah bacaan Quran kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah bakti kami kepada kedua orang tua kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanil muslimina fi Palestin wa fi biladil muslimina 'amma. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata 'ala qulubihim wa hadid sudurahum. Allahumma hdil kafarata wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma dammir Yahud, Allahumma dammir Yahud, Allahumma dammir Yahud wa zir Israel wa jubil bishri wa syadid saqahu farjah. Allahumma ansur al-mujahidina alaina wa adabihim rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.